Oke. Nah, pembahasan kemarin kita sudah menghitung volume benda putar. Yang kemarin itu saya lupa menyebut, itu namanya metode cakram atau metode cincin. Ya. Cirinya apa metode cakram atau cincin itu gini. Ini katakan bendanya, ini yang kemarin, diputar sumbu X. Partisinya juga dilakukan di sumbu X. Jadi sumbu putar dengan tempat kita melakukan partisi itu sejajar. Ya. Nggak harus sama sumbunya, karena kan bisa aja diputar terhadap Y sama dengan 5 itu di sini, bisa aja. Nah, tapi kalau sumbu putarnya sama dengan sumbu tempat kita melakukan partisi, membagi-bagi X0, X1, dan selanjutnya, itu namanya metode cakram atau cincin. Kenapa ada cakram, ada cincin? Itu bedanya gini. Kalau yang diputar bendanya, silinder yang terbentuk penuh, itu namanya metode cakram. Kalau kemarin kan ada contoh soal yang silindernya bolong. Nah, itu namanya metode cincin, tapi perumusannya sama aja ya. Coba kalau mau dilihat yang cincin ini, saya ilustrasikan kemarin sebenarnya udah. Sebentar. Ganti pen agak apa? Kaku lagi. Ini ganti pen. Ini supaya muncul terus gimana ya? Oke. Ini sumbu koordinatnya. Misalkan daerahnya ini. Ya, dibatasi 2 grafik gitu. Ini. Nah, daerah ini misalkan saya putar terhadap garis X sama dengan -1. Y sama dengan -1. Sumbu putarnya. Ini kan menjadi nanti silindernya bolong. Waktu kita partisi. Partisi XI-1, XI garis, bikin persegi panjang, ujung-ujungnya ditentukan XI garis, gitu ya. Itu. Nah, ini sampai situ, ini sampai sini. Ini kalau diputar terhadap garis ini, dia menjadi silinder yang kemarin udah berbagai soal kita bahas, silinder yang berlubang. Ini namanya metode cincin. Kalau penuh namanya cakram. Ya, cakram, cincin, nggak saya bedakan karena merumuskannya sama aja. Nah, sekarang kita akan membahas metode yang namanya kulit tabung. Sama ngitung volume. Sama soalnya juga benda putar gitu ya. Cuma metodenya aja yang beda. Oke, coba kita lihat. Nanti akan jelas kenapa namanya kulit tabung. Coba sebelum itu nanti kita bayangkan dulu apa itu kulit tabung. Coba kalau saya punya kaleng Coca-Cola gitu ya, yang bentuknya kaleng ya. Kaleng gitu ya. Nah, kaleng. Si kaleng ini kan punya ketebalan ya, tapi tipis sekali kan. Punya ketebalan. Kalau nggak punya ketebalan ya kalengnya bocor nanti. Ini kan punya ketebalan ini kaleng, bahan kalengnya. Itu yang dimaksud kulit tabung ini. Nanti kenapa jadi ini? Kita lihat perumusannya. Oke. Masalahnya kembali sebuah keping dibatasi grafik yang positif dulu. Nanti sih boleh positif, boleh negatif. Ini Y sama Fx. Sumbu X. Garis X sama dengan A ini. Dan garis X sama dengan B. Oke, jadi daerahnya yang hijau ini ya. Kemudian sekarang diputar sumbu Y. Nah, kita sekarang akan melakukannya sebagai berikut. Sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu yang horizontal. Kalau kemarin beda. Sumbu putarnya mendatar, partisinya juga di sumbu yang mendatar. Sekarang sumbu putarnya sumbu tegak, partisinya di sumbu yang mendatar. Beda kan ya?
Nah, kalau diputar nanti menjadi kira-kira seperti ini bendanya. Kita lihat satu partisi aja. Prinsipnya sama kayak kemarin, cuma nanti rumus akhirnya kalian harus agak dihafalkan. Ya. Karena nanti rumusnya melewati tahap yang agak jelimet. Kalau tiap kali diturunkan seperti yang rumus metode cincin atau cakram, itu kan kita selalu ngelihat perumusannya detail. Yang ini nanti jangan. Nanti saya akan jelaskan cara membaca rumusnya dengan cepat. Oke. Jadi, gedein supaya kelihatan. Ini kita buat partisi sepanjang AB. Perhatikan partisi yang ke I, yaitu XI-1 dan XI. Pilih wakil khusus metode kulit tabung. Wakilnya tuh harus tengah-tengahnya. Coba saya nanya dulu. Ya. Kalau ini saya punya posisi A, ini posisi B. Ini tengah-tengahnya berapa? So, kalau bingung ini bayangkan 2, ini 7 gitu. Tengah-tengahnya berapa? Posisinya. 2 tambah 7 bagi 2, Pak. 2 tambah 7 bagi 2 ya. Hati-hati bukan dikurang ya. Kalau 7 kurang 2 dibagi 2 itu menyatakan panjang ini, panjang setengahnya. Ini panjangnya sekian. Tapi koordinatnya A tambah B per 2 ya. Posisinya. Karena kita pengen tahu nilai X ya posisinya nanti di soal ini. Oke, jadi X. Saya harus perkecil supaya tulisannya bisa keluar. Oke, begitu. Oh ya, seperti biasa ya bikin persegi panjang. Persegi panjang ini kita putar terhadap sumbu Y. Terjadilah silinder seperti ini ya. Silinder. Gitu, silindernya tuh tipis. Kenapa tipis? Karena ini yang ada isinya delta X ini kenyataannya nanti menuju 0 di limit jumlah Riemann kan. Jadi tipis gitu silindernya. Sama aja kayak yang metode cakram, cuma yang bolongnya sangat besar. Ya. Oke. Kita akan hitung volumenya. Sama aja kayak metode kulit tabung, metode cakram. Volume silinder luar dikurangi volume silinder dalam. Sama dengan volume silinder yang isi ya. Jadi ini yang saya garis-garis. Ini hasil mutar yang biru ini. Oke. Nah. Oh ini aduh kecepatan ngomongnya. Jadi sumbu putar tegak, partisinya di sumbu horizontal. Saya ngapain gambar lagi tadi ya. Titik wakil dipilih tengah-tengahnya. Kenapa tengah-tengahnya? Nanti ada alasannya di bawah. Sebenarnya titik wakil itu kan bebas. Nah, nanti di bawah kelihatan supaya dihitung, supaya bisa dihitung, harus pilih tengah-tengahnya. Nanti kelihatannya baru di bawah. Oke, saya hitung sekarang ini diputar ke sumbu Y yang biru menjadi seperti ini. Kita lihat ini lebarnya delta X, ya ini lebarnya delta X ya. Ke pinggirnya ini tebalnya si tabung. Kembali kita hitung volumenya. Volume seluruhnya dikurangi volume yang kosong. Volume seluruhnya berarti jari-jarinya ini yang panjang. Berapa jari-jarinya? Jari-jari putar. Kenapa ada burung? Sini burungnya kasihin aja ke saya. Gitu ya. Oke. Nah, jari-jari yang panjang berapa? Saya gambarkan di sini. Ini kan jari-jari putar yang panjang kan? Sebesar XI garis kan ini XI garis. Bukan, sebesar XI ya. Ini kan posisinya XI itu. Ini XI itu kan panjang ini. Jadi pi kali jari-jari kuadrat tinggi silindernya nilai fungsi di titik wakil. Itu silinder yang luar. Silinder yang dalam jari-jarinya yang kosongnya segini ya. Jadi kan yang diputar hanya yang biru.
Jadi yang bagian sini kosong. Itu adalah XI min 1 jari-jarinya. Jadi Pi XI min 1 kuadrat kali nilai fungsi di titik wakil. Paham nggak sampai sini? Fatimah, paham nggak? Paham, Pak. Siapa yang nggak paham? Ajeng, paham tidak? Paham, Pak. Davina? Mana? Pak. Ivana, Daniela? Paham, Pak. Oke. Bukan. Ya, Ivana dan Daniela. Oke. Nah, ini Pi-nya saya keluarkan. FXI garisnya saya keluarkan. Jadi tinggal XI kuadrat min XI min 1 kuadrat. Gitu ya. Kemudian ini saya pecah. Saya faktorkan. XI min 1. XI min 1. XI min XI min 1 dikalikan XI ditambah XI min 1. Ini nih, yang atas. XI ditambah XI min 1 kali XI min XI min 1. Kemudian saya tambahkan ini dibagi 2, supaya sama ini dikali 2. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa dibagi 2 gini? Karena ini kan titik tengahnya. Ini, oh ya sebenarnya gini, sampai sini nggak ada muncul delta XI. Nggak bisa jadi integral. Kan harus ada delta XI, nanti diintegral jadi DX. Ini belum ada, jadi difaktorkan gitu. Difaktorkan ini kan jadi DX nih. XI min 1 dikurangi XI itu kan panjang ini. Atau lebar ini. Lebarnya. Itu delta XI. Yang ini apa? Karena saya pilih wakilnya tengah-tengahnya, ini menjadi XI garis. Itu tujuannya. Tak. Gitu. Ini delta XI-nya ini ya. XI garisnya ini. Oke, udah tahu ini udah ada delta X ya. Semua udah dalam XI garis sisanya. Maka volume seluruhnya tinggal integralkan partisinya tadi dari A sampai B. 2pi X Fx dx. Nah, rumusnya kan nggak kelihatan sebagai rumus silinder lagi ya. Padahal ini kan munculnya silinder luar dikurangi silinder dalam. Jadi lain kali jangan nurunin gini lagi lama. Langsung pakai rumus ini. Yang perlu diingat catatannya gini. 2pi itu konstanta. Nah, X itu apa? X itu asalnya kan XI garis. Itu adalah jari-jari putar dari si wakil. Nih, jari-jari putar dari si wakil kan? Ini kan XI garis. Ya. Kalau di delta X ini XI garis. Kemudian Fx ini asalnya Fxi garis. Fxi garis itu mana? Ini. Tinggi silindernya. Ya. Ini, tinggi silindernya. Di sini. Jadi mengingatnya, rumusnya integral dari 2pi. 2pi-nya mah taruh ke depan aja. Jari-jari putar. Ini, saya tulis saja. Jari-jari putar titik wakil. Sebentar. Saya mendingan nunjuk rumusnya jangan yang ini. Bukan udah jadi X. Ngelihatnya yang ini yang diingat-ingat. Di situ XI garis adalah jari putar. Ya. Terhadap sumbu putarnya. Kemudian Fxi garis itu adalah tinggi silinder. Begitu. Penting mengingat itu, nanti kita lihat di soal-soalnya. Oke, teorinya cuma itu, sisanya soal. Kita lihat dengan berbagai variasi. Moga-moga ada. Nah, ada ya. Coba kita lihat dulu. Daerah yang dibatasi grafik Y akar X. Akar kalian udah hafal ya. Garis X sama dengan 4 dan sumbu X.
sumbu X, garis X sama dengan 4 yang biru, dan Y sama dengan akar X, jadi yang hijau ini. Diputar sumbu Y. Hitung volumenya. Nah, kita lakukan partisi di sumbu yang mendatar. Oh ya, mungkin kalian bertanya, kenapa nggak partisinya di sumbu ini? Jadi metode cakram atau cincin? Boleh. Boleh. Tapi ini lagi menerangkan metode kulit tabung. Kedua, untuk matematik B, partisinya selalu dipilih yang di sumbu horizontal, di sumbu X. Gitu ya. Jadi nanti nggak akan ada soal yang mengharuskan partisinya di sumbu Y. Itu enggak, kecuali matematik A. Itu ya. Matematik B enggak. Matematik B lebih banyak soal-soal aplikasinya. Lebih susah sebenarnya ya. Tapi kreditnya cuma 3. Ya begitulah. Oke, kayak tadi. Sumbu putar vertikal, kalau mau pakai metode kulit tabung, maka partisinya di sumbu horizontal, sumbu X. Oh ya maaf sebentar, saya mau menjelaskan kulit tabungnya lagi balik ini. Nah, kenapa dinamakan kulit tabung? Karena ini tabung yang terbentuk tipis sekali ini. Tipis sekali, ini kan delta X itu menuju 0. Jadi kayak mirip kulitnya, kalengnya, pinggiran kalengnya Coca-Cola gitu. Ketebalannya kecil. Jadi namanya kulit tabung. Sebenarnya masih silinder-silinder juga ya. Oke. Oke, kemudian kulit tabung partisinya di sumbu X 0 sampai 4. Lihat satu partisi Xi-1, Xi. Pilih wakil tengah-tengahnya. Kalau kalian bingung, loh kok metode ini harus tengahnya. Kalau ngitung luas, bebas. Ngitung metode cakram, bebas. Kalau nggak mau bingung, semua pilih tengahnya aja. Luas pakai tengahnya boleh. Metode cakram cincin, pilih wakilnya tengahnya boleh. Kalau kulit tabung harus tengahnya. Oke, setelah dibentuk partisi seperti ini, diputar, terbentuklah tabung. Nah, langsung aja nih. Langsung ya. Maka saya tulis delta volume ke I, jadi ini persegi panjang ini yang diputar. Volumenya adalah 2pi belum integral, masih delta. Jari-jari putar berapa di sini mah langsung aja kayak teorinya tadi. Jari putarnya Xi garis. Tinggi silindernya ini. Nilai fungsi di titik Xi garis. Tambahkan dx. Gitu ya cara membacanya. Oh ini langsung, harusnya ini dulu biar kelihatan. Salah lagi saya. Kalau masih delta VI ya ininya delta X gitu ya, delta XI. Di integral ini jadi dx, Xi garis jadi X. Nah, gitu. Tinggal masukkan aja fungsinya. Ini akar X, ganti fx dengan akar X kali akar X menjadi X pangkat 3/2, integralkan sendiri. Oke. Lagi. Nomor 2 nggak ada. Wah, paksa saya mengerjakannya manual. Oke. Ini biasa sih males pakai GeoGebra. Gambar grafiknya. Kalian hafal ya? Ini akar 8X sama akar X hampir sama aja lah bentuknya. X kuadrat apa? Supaya jadi bagus saya gambar pakai GeoGebra ya. Karena saya gambarnya sangat bodoh. Mungkin tulisan saya dosen matematik paling jelek, ngegambarnya juga paling jelek. Oke, kalian tapi harus berlatih manual ya, karena ujiannya onsite, kecuali KBR. Yang kemarin kan udah akar 8X sama dengan akar SGRT kurung 8X. Gitu.
Satu lagi, Y sama dengan X pangkat 2. Oke, saya ganti ya. Yang ini warnanya. Pakai kolor merah nih. Oke. Kali ini sedikit ke bawah. Kemudian agak digeser. Nah, saya akan crop. Crop sebenarnya yang perlu yang daerah sininya aja ya. Bawah sini. Oke. Dibuat lonjong ya, sumbu horizontal dan vertikal agak beda, biarin aja. Oke. Kayak tadi lagi. Bikin partisi. Oh, harus tahu titik potongnya dulu. Titik potongnya ini gampangnya 2,4. Kebetulan udah dibikinin. Titik potong. Grafik. Ya harusnya kalian cari dari sini. X kuadrat sama akar 8X gitu ya. Jadi apa? Kuadratkan X pangkat 4 sama dengan 8X gitu. X pangkat 3 sama dengan 8. X-nya sama dengan 2. Itu ya, 2 ini. Tadi diputar sumbu Y. Putarnya sumbu Y. Nah, bikin partisi kayak biasa. Saya bikin pakai warna biru. XI-1, ini XI. Tengahnya XI garis. Bikin persegi panjang. Gitu ya. Kelihatannya nggak lurus, padahal ini lurus kalau dilihat dari jauh. Jangan asal-asal tarik aja persegi panjang. Ini yang diputar. Kalau diputar, terbentuklah terhadap sumbu Y silinder yang tipis ya. Yang tipis gitu. Nah, nggak digambar juga silindernya nggak apa-apa. Ya gambar aja. Delta VI sama dengan membacanya 2pi ya. Jari-jari putar dari titik wakil. Mana itu? Jari-jari putar dari titik wakil adalah ini ya. Ini titik wakilnya. Ini persegi panjang ini diputar. Nah, titik wakil berapa panjangnya? Ya, XI garis ya. Ini panjangnya XI garis. Tinggi silindernya berapa? Tingginya setinggi ini. Ya, hijau kurangi merah kan fungsinya. Kalau ini saya sebut yang hijau dulu saya namakan Fx gitu ya. Sama dengan apa itu? Akar 8X. Yang merah itu Gx sama dengan X kuadrat. Maka ini sama dengan 2pi kali jadi tinggi silindernya adalah hasil di sini ya. Apa nilai fungsi F di titik wakil dikurangi nilai fungsi G di titik wakil gitu kan. Jadi itu tinggi silinder. Min Gx I garis. Enggak kuadrat ya, enggak ada PR kuadratan. 2pi kali jari-jari putar kali tinggi silinder kali delta XI. Kalau ini kalian udah bisa rumuskan, maka volumenya tinggal 2pi integral partisinya tadi ini di sini 0,2 XI garis jadi X. Ini jadi Fx min Gx dx. Masukkan aja fungsinya. Ini ganti dengan akar 8X. Ini ganti dengan X kuadrat. Integralkan. Paham ya? Paham tidak? Kalau ada yang nggak paham, tanya. Halo? Paham? Oke. Diam aja, bingung jadi saya. Ignatius. Paham tidak? Paham, Pak. Beneran? Masih agak itu, tapi udah
lumayan paham lah, Kak. Bisa Janis, nonton Janis. recordnya lagi nanti. Sekarang Janis dulu. Janis, Ya, Pak. paham nggak? Masih mencerna, Pak. Wah, harus paham, Janis. Nanti kamu gimana kalau jadi asisten tahun depan? Harus paham. Ya, Pak. Delvin? Mana Delvin? Ya, halo Pak. Paham nggak, Delvin? Jangan tidur. Atau kamu tidur nggak paham. Lumayan paham sih Pak. Setelah soal. Jangan lumayan, harus 100% yang diomong saya. Harus 100% ditangkap, tapi belum ingat gitu ya. Ya. Tapi benar paham itu langkah-langkahnya. Anggita? Iya, Pak. Kalau nggak paham, tanya. Anggita paham nggak? Paham, Pak. Nah, oke ya. Sisanya hitung sendiri ya. Saya balik lagi ke slide-nya. Ini keluar lagi. Saya kerjakan yang ini aja ya. Dulu. Supaya gambarnya nggak usah dirubah lagi. Kan sama dengan yang tadi itu. Diputar terhadap garis X sama dengan 3. Oke. Kita lihat. Aduh, ini juga harus dibatalkan dulu. Nggak apa-apa ini. Saya hapus dulu semua. Tapi di GeoGebra kan udah ada gambarnya. Tinggal di crop lagi. Fungsinya sama. Bukan fungsinya. Daerahnya. Itu dulu. Jangan terlalu mepet nge-cropnya. Agak gedean. Gitu dah. Masuk. Agak gedein gitu. Nah, tadi yang ini Y sama dengan Fx sama dengan akar 8X. Yang melengkung ke atas ini Gx sama dengan X kuadrat, gitu ya, yang merah. Kemudian daerahnya ini tadi set. Nah, gitu. Saya mau bikin agak lonjong ya. Si kuning. Nggak apa-apa. Udah biarin aja. Tapi saya perlu agak lonjong. Nanti nggak jelas. Jadi si kuning saya hapus dulu. Hapus kuning. Nah, gambar lagi di sini ya, si kuning. Berlatih dulu menggambar. Gitu. Dulu hampir tiap minggu ibu saya tuh dipanggil sama ibu guru kelas 1. Kelas 6 juga masih dipanggilin. Kasihan tuh ibu saya, kalau ingat anaknya bandel. Masa bikin gambar rumah gini? Apa ya? Dulu tuh gimana ya gambarnya? Ya gitulah mungkin. Gitu. Terus saya bikin pot bunga di sini, pot bunga. Dipanggil dah ibu saya. Ini anaknya gimana logikanya kok naruh pot di atas genting katanya. Gitu. Si ibu mah nggak paham aja. Padahal supaya banyak kena matahari. Cuma dulu saya kalah aja berdebatnya. Gitu. Oke. Sumbu putarnya. Mana tadi soalnya? Garis X sama dengan 3. X sama dengan 3. Saya kasih warna ini. Ini X sama dengan 3. Sumbu putarnya. Putar ke sana ya. Oke. Nggak usah pusing itu. Positif negatifnya fungsi juga nggak usah penting. Yang penting ngitung panjang. Kayak biasa, bikin partisi. Karena mau pakai metode kulit tabung, sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu yang mendatar. Perlawanannya. Bikin partisi, ini XI-1, agak gede aja partisi biar kelihatan XI, titik tengahnya XI garis, gitu ya.
bikin persegi panjangnya warna biru aja. Tak, 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 tak. Aduh, nih. Panjang gitu ya. Selebar yang itu. Persegi panjang, jangan asa-asa bikin agak gede. Nah, itu kita putar terhadap ini. Maka kembali terbentuk kulit tabung, tabung yang tipis gitu ya. Terbentuk, ya, saya gambar aja gitu. Kita akan hitung berapa jari-jari putar dari si titik wakil. Maka delta volume ke I sama dengan 2pi jari-jari putar dari si wakil. Mana itu? Ini titik wakilnya yang ini. Jari-jarinya berarti sekian ya. Nah, jari-jarinya sekian. Berapa itu panjangnya? Ini XI garis. XI garis itu kan panjang dari sumbu Y kan? Jarak dari sumbu Y. Ini XI garis. Ini berapa? Ya, 3 dikurangi XI garis kan? Ini adalah 3 dikurangi XI garis kan? Karena 3 tuh sekian, ini 3. Ini XI garis. Ini 3 kurangi XI garis. Jari-jari putar. Hitung ya. Kali tinggi silinder. Tinggi silinder ini. Tinggi ini adalah Y atas dikurangi Y bawah. Jadi fungsi F yang hijau dikurangi fungsi G di titik wakil. F XI garis min G XI garis. Tambahkan DX delta XI. Volume seluruhnya tinggal integralkan, 2pi-nya kedepankan aja. 3 min X. 3 min X. Fx min Gx. Dx. Batasnya berapa? Lihat partisinya ini. Di sini di sumbu X tadi, daerah ini antara X-nya 0 sampai 2. Begitu. Hitung sendiri, tinggal masukkan fungsinya. Hitung sendiri ya. Karena udah gampang fungsinya, cuma si pangkat biasa. Ada yang belum paham? Renardi? Paham, Pak? Paham? Paham. Anggita? Tanya lagi Anggita. Ya, Pak. Hah? Iya, paham, Pak. Juliana? Ratu Belanda? Paham nggak? Hah? Iya, paham, Bapak. Kok nggak semangat gitu Juliana? Ngantuk kamu? Lagi pilek, Pak. Oh, lagi pilek. Iya, Pak. Di itu dong. Setahun sekali diimunisasi flu. Bagus. Iya, Pak. Saya itu termasuk orang yang gampang ketularan sakit. Jadi 1 tahun tuh flu-nya ada 3-4 kalinya. Dan cilakanya kalau flu saya tuh langsung juga sesak napas. Flu-nya mah 2 minggu, sesak napasnya bisa 6 minggu baru hilang. Sejak 2 tahun lalu ketemu dokter, udah aja kalau gitu mah flu-nya dikasih imunisasi. Katanya kamu bener sesak napasnya hanya karena flu atau karena dingin atau karena debu. Enggak, saya bilang debu saya nggak apa-apa. Kena debu banyak juga saya nggak apa-apa. Kena dingin juga nggak pernah sesak napas. Tapi kalau flu pasti lanjutannya sesak napas. Sejak 2 tahun lalu diimunisasi flu. Setahun sekali diimunisasi. Saya nggak pernah flu nih 2 tahun lebih nih. Sejak mau COVID dulu. Paling batuk dikit, udah hilang setengah hari juga. Lumayan, bahagia saya. Kalau udah kena sesak napas itu seperti orang mati, nggak bisa kerja loh. Lemes bener. Flu-nya hilang ya sesaknya saya hilang. Tapi kalau punya asma karena dingin, karena debu, itu nggak bisa pakai cara yang saya. Si dokternya udah bilang, ya kebetulan aja. Udah, ini sendiri aja. Sama aja.
Dah sendiri. Saya akan tinggalkan. Tinggal ini aja 1 halaman lagi. Nanti sejam juga selesai. Nah, coba kita lihat. Yovita ini anak SF dulu, 2010. Sekarang udah kerja di itu ya. Paragon itu apa? Yang punya grupnya Wardah itu. Yovita adalah seorang peternak ikan bacanya pelan-pelan ya, ini pelan-pelan karena saya juga harus itu. Pada saat awal terdapat P0 ekor ikan. P0 itu jumlah ikan mula-mula di dalam kolam. Atau kalau peternak mungkin ikan yang dimasukkan pada saat awal gitu ya. Ikan mula-mula P0, misalkan 1000 ikan gitu. Secara berkala Yovita menambahkan ikan baru dengan laju sekian. Ya. Satuannya terserah, bisa ya nggak akan jam lah. Dia nambahin ikan mungkin per minggu atau per 3 hari atau per bulan. Nanti kita lihat satuannya di bawah. Tergantung soalnya. Jadi secara berkala misalkan per minggu digebrusin lagi tuh 100 ikan gitu. Itu maksudnya ya. Namanya ini renewal function. Ya, pembaharuan jadinya jumlahnya di-update nih. Saya tambahin 100 ke dalam kolam gitu. Setiap minggu atau nggak mungkin lah setiap jam. Lain kalau bakteri ya. Kalau bakteri mungkin setiap jam diubah-ubahnya. Oh, di mate adalah waktu dalam satuan tahun. Jadi setiap tahun dia gebrusin lagi. Terus masukin lagi ikan. Sejumlah ini. Nggak konstan ya. Jadi mungkin setelah 1 tahun dia menambahkan R1 misalkan 100 ikan. Nanti R2 itu tahun kedua, akhir tahun kedua tambahin lagi misalkan 200 ikan. Pokoknya fungsi dari waktu ya penambahannya ini. Jadi kebayangnya masalahnya. Nah, di lain pihak proporsi ikan yang bertahan hidup sepanjang T tahun dari saat sekarang adalah ini yang bertahan. Kalau kita lihat P0 aja dulu ya, tanpa ada penambahan di tengah jalan. Ini kan tahun ke-0, dia masukin P0 ikan. Nah, proporsi yang bertahan hidup sepanjang T tahun, jadi kalau udah di sini 5 tahun, maka yang hidup di sini tinggal S5. Ini proporsi nih ya. Kalau proporsi itu nggak akan lebih dari 1. Nggak akan kurang dari 0. Antara 0, 1. Kali P0 itu ya. Nah, S-nya nanti fungsi diberikan. Proporsinya. Misalkan S5 ya sama dengan apa gitu. Ada aturan fungsinya. Tinggal segini ikannya. Gitu. Kalau nggak ada penambahan. Tapi dia di tengah jalan juga ikannya kan. Di tahun ke-1 tambah ikan dimasukin lagi. Tahun kedua tambah ikan. Nah ikan ini bertahan hidup sampai sini. Bukan S5 yang ditambah di sini. Di tahun ke-1. Ya S berapa? 5 kurangi 1 kali jumlah yang dimasukkan di sini. Dimasukkan di tahun ke-1. Jadi yang awal tinggal segini. Yang dimasukkan di tahun ke-1 tinggal ini. Misalkan tahun ke-1 yang dimasukkan ini. Laju. Nah, R1 sampai. Ya, kenapa ini enggak R5? Kan ini mah baru 4 tahun sampai sini. Ikan yang baru ini. Nanti yang di tahun kedua dimasukkan ikannya misalnya sejumlah apa? 10 set gitu. Nah, yang sisa nanti di tahun kelima S5 kurangi 2 kali jumlah ikan yang dimasukkan. Nah, ikan totalnya mau dihitung sekarang kalau setiap saat ditambah setelah sekian tahun berapa itu jumlah ikannya. Terbayang ya masalahnya? Jadi ada ikan yang awal,
Ya, setelah sekian tahun ini mah gampang. Tapi di tengah jalan ditambah. Nah, gimana ngitungnya supaya jadi satu rumus yang gampang. Jangan, kalau nanti nambahnya tiap tahun mau dihitung setelah 5 tahun setengah atau setelah 20 tahun setengah atau 20 tahun seperempat. Nah, kita nggak bisa diskrit gitu, ngitung satu-satu lagi. Oke, itu masalahnya yang akan kita kaji ya. Bagaimana menghitung jumlah ikan ini. Oke, ini ST ini tadi proporsi yang masih hidup, misalkan 0,8. Artinya 80% gitu ya. S5 ini bisa aja kok. Ini kalau S5 sih kenapa? ST harusnya. ST itu bisa konstan, Pak. Bisa juga bergantung T. Betul-betul ya. Ini ada kata-katanya. Misalkan proporsi yang hidup sampai tahun ke-5 ya S5. Nah, sekarang mau dihitung berapa populasi ikan pada tahun ke-T, misalkan tahun ke-20. Ya. Oke, kita lihat teorinya. Ini kenapa ya ada biru-biru di tengah, saya nggak ngerti, nggak bisa dihapus lagi. Nggak bisa diklik lagi. Ini nggak jelas. Oke, hitungnya gini. Coba perhatikan. Ini TN sama B sama dengan T itu ya, tahun pengamatan akhir. Ini tahun ke-0, waktu sebanyak P0 ikan digebrusin. Nah, untuk menghitung jumlah ikan di sini, saya akan melakukan prosesnya nanti menggunakan integral. Kenapa pakai integral? Karena kan di tahun ke-1 ditambahkan. Dia hidup sampai sini berapa? Bisa dihitung. Tahun kedua ditambahkan. Yang hidup sampai sini nanti dihitung. Kan nanti dijumlahkan tuh semua. Ikan awal yang hidup sampai tahun ke-T besar berapa? Ikan yang ditambahkan tahun ke-1 sampai T besar yang hidup berapa? Ikan yang dimasukkan di tahun kedua sampai T besar berapa? Nah, itu kan semua nanti harus dijumlah. Nah, muncul konsep penjumlahan Riemann lagi di situ nanti. Oke, jadi ini dilakukanlah partisi. Sorry, T1 bukan 1 ya. Nanti T-nya ini akan menuju 0 nih deltanya. Oke. Dan kita bikin intervalnya sama lebar. Supaya gampang ngitungnya. Jadi nggak usah nulis delta TI. Delta T-nya konstanta aja. Lebar interval ini, yaitu T besar dikurangi 0 dibagi N. Dibagi N bagian. Kemudian, kurang kalimatnya ini. Harusnya perhatikan interval ke I. Gitu ya. Itu yang nggak saya tulis. Baru pilih wakil TI garis. Wakilnya harus tengah-tengahnya atau enggak? Nggak tahu. Kalau nggak dibilang ya bebas aja. Kalau nggak yakin ya pilih aja tengah-tengahnya gitu ya. Karena kayak metode kulit tabung harus tengah-tengahnya. Nah ini pilih interval. Perhatikan interval ke I. Pilih wakilnya. Nah, pertambahan jumlah ikan sepanjang TI-1 sampai TI adalah ini. Kenapa? Dari mana ini? Kita lihat ini. R itu laju penambahannya. Laju kali interval waktu itu kan sama dengan jumlah ikan yang ditambahkan. Paham nggak? Kayak kecepatan dengan waktu. Bergerak dengan kecepatan PT sepanjang interval delta T. Di mana ininya diwakili nanti T-nya pakai titik wakil supaya satu nilai. Nah, tulisan TI garis, saya mau nulisnya itu. TI garis. Nah, kecepatan kali interval waktu delta T
itu sama dengan kan jarak tempuh. Kalau di sini kan laju penambahan ikan, ya kayak kecepatan kan laju penambahan ikan kali delta waktu. Itu sama dengan banyaknya ikan yang ditambahkan sepanjang interval TI-1 sampai TI. Belum ngitung yang matinya ya. Ini yang digebrusin sepanjang interval ini. Tolong kalau nggak paham di sini langsung nanya. Karena saya juga sambil mikir, karena tadi belum sempat nyiapin. Kalian kalau perhatikan saya agak lambat sekarang ininya, karena sambil mikir ngejelasinnya. Oke. Ya, ini banyaknya ikan yang ditambahkan. Sebenarnya kan ini T-nya tadi bergantung waktu. Kenapa? Kok satu nilai seperti biasa di integral tuh, kalau dibuat partisi, di partisi kecil, dia diwakili nilainya ini oleh satu nilai aja. Sama waktu ekivalen dengan waktu ngitung. Kenapa ya suka ada gituannya? Waktu kita ngitung luas persegi panjang kan, dibuat partisi gitu ya, XI-1 XI, ini kan dibuat persegi panjang, disamakan semua, seragam tingginya. Ini juga antara interval TI-1 sampai TI, lajunya dianggap konstan diwakili si ini. Kalau konstan kali delta waktu ya sama dengan banyaknya ikan. Oke. Yang ditambahkan sepanjang interval itu. Oke. Nah, jumlah ikan yang hidup ini yang ditambahkan sebanyak ini. Yang ditambahkan ini yang hidup sampai tahun ke T besar adalah ini. Bingung kan? Paham tidak ini? Evelyn, ini paham nggak? Paham, Pak. Kenapa ininya ada T min TI garis? Soalnya itu apa namanya yang kayak yang tadi kaleng itu kan Pak, Interval yang waktunya ya. Dari sini sampai T besar kan waktunya sepanjang ini kan, sekian tahun. Tadi ST itu kan, ST itu lihat, proporsi ikan yang bertahan hidup sepanjang T tahun. Kalau dari sini sampai T besar, berarti sepanjang ini kan tahunnya. Si ikan sampai T besar tuh waktunya sebesar ini. Ini kalau dari 0 ya ST besar ya. Kalau dari sini ikannya digebrusin di sini, yang bertahan sampai T besar, ya memang ST besar dikalikan jumlah ikan mula-mula. Tapi kalau ini di sini kan, yang ditambahkan di interval ini, ikannya segini. Dari yang dimasukkan ini, yang bisa hidup sampai tahun ke T besar, ini, yaitu proporsinya, dia udah menjalanin sekian tahun, yaitu T min TI garis. Ini proporsi yang hidup kali jumlah ikan yang dimasukkan di sini. Oke, begitu bacanya. Nah, total penambahan ikan yang bertahan hidup sampai tahun ke T adalah semuanya. Jadi kita lakukan hal seperti ini. Ya, ini kan baru interval TI-1 sampai TI. Nah, kita lakukan di semua ini. Di semua sub interval ini menjadi ini ada N buah sub interval, maka jumlah ikan yang dimasukkan di setiap sub interval dan bertahan hidup sampai tahun ke T besar adalah sebesar ini. Gitu ya. Kalau ini kali hanya satu sub interval, nah ini seluruhnya. Oke ya. Jadi ada N buah kayak ginian di jumlah. Nah, untuk N menuju tak hingga limit ini limit jumlah Riemann nih. Menjadi integral. TI garis jadi T, delta ini delta T-nya ya delta TI ya. Delta TI sama delta T sama aja karena
sama lebar semua. Delta T-nya jadi DT. Udah, tinggal salin gitu aja. T besar nih konstanta ya. T besar di konstanta. Tahun pengamatan sampai tahun keberapa. Nah, ini adalah ikan yang ditambahkan setiap interval waktu tertentu dan bertahan hidup sampai tahun ke T besar. Ikan yang awal gimana? Ikan yang awal mah gampang, nggak gebrus di sini. Yang bertahan sampai sini berapa? Ikan awal ya ST kali P0 kan? Sedangkan ini adalah yang bertahan hidup yang dimasukkannya per interval waktu. Jadi total ikannya ini ditambah ini. Total ikan. Oh, ini yang saya kecepatan. Ini yang awal dan bertahan hidup sampai tahun ke T. Total ikan, ya ini ditambah yang dimasukkan per interval waktu tertentu dan hidup sampai tahun T besar. Nah, ini tiap tahun keluar soal ini. Kita lihat soalnya ya. Nanti diganti-ganti aja. Nanti ini ikan, ini beternak apa, ceritanya agak lain kalimatnya, beternak lumba-lumba atau mengembangkan bakteri atau apalah. Ataupun obat gitu masuk sekian, setiap hari ditambah sekian gitu. Dan yang terurai sekian. Nah, ceritanya bisa macam-macam, sebenarnya intinya ya itu. Ya. Harus bisa membaca ininya. Ini S itu. Tadi apa? Yang survival ya. Yang S tuh. Nah, ini fungsi survival function. Kalau yang R-nya renewal. Oh, ini R cocok ya. Survival S. Oke. Jadi kalian nanti nggak usah nurunkan lagi. Harus bisa menerjemahkan ini di soal tuh mana S-nya, mana R-nya gitu ya. Mana P0-nya. Oke, ini setelah soal ini kita selesai. Coba saya mau crop. Si Yovita. Yovita ini dulu tutor. Saya kalau matematik B biasanya tutornya ngambil dari yang udah ngambil matematika B lagi. Kalau ngambil mahasiswa matematik mereka nggak paham yang gini-gini. Nggak ada kuliahnya di TPB. Gitu ya. Oke. Oh, ini mah udah dinotasikan ya, langsung hanya menyalin ya. Jadi, Yovita mempunyai ini. Jadi ini seolah-olah ikan yang awal digebrusin, dimasukin ke kolam. Ngegebrus, istilah yang itu, digebrusin. Saya tuh cadel R-nya. Dan ikan tersebut bukan ditambah kayak tadi cerita saya, tapi bertambahnya karena beranak ikannya. Ikan nggak beranak, nggak itu bertelur ya. Ya bertambah pokoknya ikan dengan jumlah segini, hasil bertambahnya karena ikannya berkembang biak, bukan karena ditambahin ikan baru. Nah ini sebagai renewal function ya. Nah, akibat polusi, sebagian ikan mati. Dan yang bertahan hidup, ikuti ini, tergantung waktu ya. Makin panjang waktunya, yang bertahan makin sedikit. Tentukan jumlah ikan pada tahun ke-10. Nah, ini berarti kan T besar sama dengan 10. S-nya udah ada ini. Tentukan jumlah ikan pada tahun 10, ya udah langsung aja. Jumlah ikan di tahun ke-10 sebut aja apa? P gitu ya. Ya, P sama dengan yang awal kali fungsi bertahannya ini berarti berapa? E pangkat min 0,2 kali 10, betul? Kan T-nya sampai 10 tahun. Kali 5.600. Yang ini mah nggak usah pakai integral. Ikannya tadinya ada
5.600. Setelah 10 tahun, ini tahun ke-0, ini tahun ke-10, ya tinggal S10. Oh ya, saya nulisnya jangan langsung fungsinya lah. Yang survive sampai tahun ke-10 kali populasi awal nih, P0. Ini jangan ya P10 gitu ya, populasi ikan tahun 10. P0 ditambah tadi integral dari 0 sampai 10. Gimana? Yang survivalnya T min T gitu ya. Sorry, T besarnya 10. Kali ini renewalnya lupa. Ya udah. Gitu ya pemasukannya. Mengingat-ingatnya dengan pola saya tuh barusan lupa rumusnya, tapi saya mengingat-ingat dengan pola. Terus apa lagi ya? Ya udah gitu. DT. Nah, tinggal masukkan aja. S10 berarti E pangkat min 0,2 kali 10. P0-nya 5.600. Ditambah integral 0, 10. S ini mana? S ini masukkan jadi E pangkat min 0,2. Ini variabelnya ini. Kali 10 min T. RT-nya mana tadi? 720. E pangkat 0,1 T. DT. Nah, sisanya tinggal ngitung saja. Tapi mungkin juga susah. Coba. Ini mah udah nggak usah dihitung lah. Ini berapa sih? 0,2 kali 10 jadi 2 ya. Kali 5.600. 0,10. Saya mau kalikan dulu. Pangkat. Ini jadi 2 ya. Min 2. Kali pangkat. Min ini min jadi apa? 0,2 T itu ya. Betul? Dikali 720 kali E pangkat 0,1 T. DT gitu. Betul? Tolong kalau salah ngitung, saya sering salah ngitung. 720-nya kedepankan. Pangkat min 2 aja juga kedepankan konstanta. Ini menjadi pangkat berapa? 0. Pangkat ini kali pangkat ini dijumlahkan pangkatnya. Gampang ternyata ya. Dah, hitung sendiri. Begitulah ceritanya bab pertama. Ada pertanyaan? Kenapa diam saja ya? Lutfi, Amalia. Paham, Pak. Paham benar? Lumayan. Lumayan. Fania. Paham, Pak. Pak mau tanya. Saya semua paham. Pak mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang itu kenapa ditambah integral dari yang populasi bertahan kali yang reproduksi apa? Masih belum paham ditambahnya kenapa? Ini? Oh, ini? Ya. Tambah. Karena yang ini itu, kita lihat teorinya lagi. Ya. Saya tadi ngitung di sini. Itu adalah, yang ini dulu, yang konsentrasinya ke sini dulu. Ini adalah, atau mundur dulu, salah. Ini adalah, saya mau ngelihat fungsi renewal dulu. Sepanjang TI-1 sampai TI, ikan yang ditambahkan segini. Itu paham nggak? Ikan yang ditambahkan renewal ya, function-nya. Ya, kan itu laju pertambahannya.
Diwakili titik wakil, jadi ini sebuah nilai laju kali delta T. Itu yang ditambah. Yang ditambah ini akan bertahan sampai tahun ke T sebanyak ini. Yaitu survival function-nya, tapi interval waktunya dari TI garis sampai T besar. Nah, itu waktunya kan T min TI garis yang hidup. Ini kita hanya menghitung ikan-ikan yang ditambahkan. Seluruh, ini kan baru satu interval nih. Jadi seluruh interval ada N buah yang ditambah dan nanti sebagian akan mati, sebagian bertahan sampai tahun ke T. Nah, jadi yang ini semua itu adalah baru membahas ikan yang ditambahkan dan bertahan hidup sampai akhir. Sedangkan di awal udah ada ikan dulu di sini. Nah, yang ini mah nggak susah-susah. Karena ditambahkannya udah konstanta sampai tahun ke T besar yang hidup sebesar ini. Jadi total ikannya adalah yang dimasukkan awal dan berhidup sampai tahun T besar, ditambah yang ditambahkan di tengah jalan dan bertahan sampai akhir, sampai tahun T besar. Itu alasannya kenapa jadi ada 2 tambah. Ini hanya menghitung ikan yang bertambah sepanjang interval dan bertahan hidup sampai akhir. Kalau ini adalah jumlah ikan awal yang hidup sampai akhir. Gitu. Nah, makanya di sini mula-mula sekian. Yang ditambah-tambahkan itu karena ikannya beranak. Induknya sih ini, gitu. Induknya mah tinggal gampang. Kira-kira bisa ditangkap itu? Bisa tahu diintegralkannya karena apa ya, Pak? Karena ini. Di sini ikan ditambah. Oh, kenapa dulu pakai partisi ya? Kenapa pakai partisi dulu? Kok bisa mengarah integral? Karena tadi yang saya ceritakan gini. Saya gambarkan. Ada ikan di sini ditambahkan. Atau beranak. Boleh. Ini ditambahkan, ya bayangkan. Kan nanti sampai tahun ke T besar, sebagian mati. Nanti di sini ada ikan yang ditambahkan. Sampai tahun ke T besar, mati. Ditambahkannya bisa beda-beda ya di tiap tahun. Ini ada yang ditambahkan. Kemudian sebagian mati. Sampai T ini bisa dihitung. Nah, kita lihat bahwa ini ada penjumlahan menurut periode waktu tertentu. Jadi pasti ada penjumlahan menurut interval waktu tertentu. Jadi dilakukanlah partisi. Idenya. Lihat di satu subinterval gimana kelakuan jumlah ikannya. Nah, saat dilakukan partisi, di satu subinterval kita lihat seperti ini. Ikan yang ditambahkan sepanjang subinterval ini ada sekian, yang masih hidup sampai akhir adalah sekian. Ini harus dijumlahkan kan? Di subinterval 1 ada, di subinterval 2 ada kayak giniannya. Jumlahkan sebanyak N subinterval. Nah, kenapa jadi integral? Kita lihat, dilimitkan intervalnya. Delta T-nya ya, menuju 0, atau N-nya menuju taki enggak, karena sama lebar. Limit jumlah Riemann adalah di teori integral yang semester lalu sama dengan integral. Limit jumlah Riemann ini sama dengan integral tentu ini. Gitu ceritanya. Pak, paham. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, saya Silakan. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang ditambahkannya itu bukan dari tahun ke-0, tapi misalkan dari tahun ke-5, itu integralnya dari 5 sampai T ya, Pak? Mulai ditambahkannya mulai tahun ke-5 itu? Iya, Pak. Iya, kalau mulai ditambah. Katakan ini dimasukkan P0 ikan. Dibiarin. Nah, mulai tahun ke-5 mulai ada penambahan ikan secara berkala itu. Iya, nanti ngitung kayak giniannya mulai tahun ke-5. Nah, gitu.
Tapi kalau yang ininya tetap ya, yang ini tetap. Ikan awal kali ini tetap. Cuma yang ininya. Betul. Terima kasih, Pak. Bagus juga buat soal. Belum kepikir tahun lalu keluarin soal kayak gitu. Setelah dibiarkan 5 tahun, mulai ikannya beranak gitu kan. Nah, jadi jangan 0 sampai 5 nggak ada penambahan ikan kan. Bagus. Jadi udah bocor tuh soal ujian. Kalau saya ke bagian soal ini, saya akan gitu kan. Dimasukkan ke kolam 100 ikan. Setelah 3 tahun mulai beranak gitu. Dan kita amati periodenya per 3 bulan gitu. Oke. Bapak, Ada lagi pertanyaannya? Bapak saya mau tanya. Ya. Sebenarnya saya masih kurang paham. Jadi kalau RT itu fungsi untuk yang misalnya bertambah gitu. Kalau misalkan yang ST, misalkan pengurangan gitu ya Pak? Pengurangan jumlahnya. Itu mah dari soalnya. Dari soalnya kita lihat ke soalnya mana tadi. Nah kayak ini. Sebenarnya mau disebut jangan terpaku ke R ya. Ini bisa aja di soal disebutnya UT. Ini mungkin MT itu. Harus lihat kalimatnya. Bereproduksi dengan laju sekian. Oh ini berarti renewalnya. Nambahnya kan. Nah, ini nambahnya. Kemudian sebagian ikan mati dengan proporsi yang hidup sekian. Nah, ini kan yang berkurangnya menyebabkan berkurang. Gitu. Jadi harus dilihat dari konteks soalnya nanti. Gitu ya. Notasi mungkin nggak dibilang, hanya disebut aja fungsi T gitu ya. Ini fungsi GT itu. Harus tahu bahwa ini renewal, ini adalah survival. Oke, begitu. Ada lagi? Pak, tadi buat yang pertanyaan Amel tuh yang diganti 5 Gini, integral. kalau saya ceritakan ini. Yang ini ya saya ganti soalnya. Yang menurut pertanyaan Amel tadi, Yovita mula-mula punya segini ikan. Gitu ya. Setelah 5 tahun, ikan mulai berproduksi dengan laju sebesar ini. Ini T-nya nanti harus dihitung hati-hati. Mulai tahun ke-5 ya. Mulai tahun ke-5 produksi dengan jumlah segini. Maka nanti di integralnya ngitungnya dari 5 sampai tahun ke-10. Gitu. Kan antara jangan ngitung 0 sampai 10 kayak saya tadi. Kalau ini kan dari awal, nanti berapa saat dia beranak ikannya. Kalau ini diganti soalnya. Setelah 5 tahun, baru ikan itu beranak gitu. Nah, ini nanti integralnya dari 5. Oke, begitu. Jangan dikasih tahu terlalu persis malah ini. Mau diusulkan soal ujian yang modelnya itu sama saya. Biar kalian mikir dulu. Ada lagi? Makasih, Pak. Nah, kalau tidak ada, saya hentikan dulu rekamannya.